dan suara ya. Oke, sudah ya, Aisyah. Ya. Sudah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kelompok 8, daun pesta dari limbah plastik. Kelompok 8 dipersilakan ke depan memperkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Daun Pesta dari Limbah Plastik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Lana selaku ketua kelompok. Saya Nesti sebagai anggota kelompok 8. Saya Dipan sebagai penyanyi kelompok 8. Saya Vika sebagai anggota dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Yang pertama, masalah lingkungan. Industri fashion adalah salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia dengan produksi tekstil yang berlebihan dan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Kedua, kebutuhan akan kesadaran lingkungan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia. Ketiga, potensi daur ulang. Daur ulang dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam. 4. Kreativitas dan inovasi. Dengan menggunakan bahan daur ulang, kita dapat menciptakan sesuatu yang baru dan unik, seperti gaun yang stylish dan ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah proyek kami. Yang pertama, solusi mengurangi limbah plastik dengan kreatif. Kedua, bagaimana cara menjadikan bahan daur ulang menjadi bahan yang dapat digunakan dan menjadi mode di kehidupan berkelanjutan. Ketiga, bagaimana cara membuat gaun hasil daur ulang dan rompi dari karung yang stylish dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Nesti. Saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok. Gaun hasil daur ulang dan rompi dari plastik dan karung bekas dapat dibuat dengan menggunakan bahan daur ulang seperti kain perca, plastik, karung bekas, dan lain-lain. Proses pembuatannya melibatkan pengumpulan bahan, pengolahan bahan, dan perancangan gaun dan rompi. Dengan demikian, kita dapat mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dika. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan hasil dari proyek kami. Penjelasan gaun hasil dari daur ulang saya menggunakan bahan daur ulang seperti karton bekas, plastik, dan lain-lain. Merancang gaun dan rompi, membuat gaun dan rompi menggunakan teknik tempel dan jepret, menambahkan hiasan dari kain tas bekas, bersama membuat tambahan atribut dari pipa bekas, kardus, dan sendok plastik yang sudah tidak terpakai, membuat buket bunga dengan cara dilubangi dan dirangkai. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan hasil dari proyek kami. Kesimpulan: gaun, rompi, tongkat, dan buket hasil daur ulang yang terbuat dari plastik dan karung bekas
bisa menjadi contoh nyata dari banyaknya acara menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Dengan demikian, kita dapat mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam. Dari banyaknya acara menghemat sumber daya alam, gaun dan rompi daur ulang ini bisa menjadi salah satu alternatif dan vision yang menarik juga inovatif agar sumber daya alam tidak akan cepat habis. Dengan demikian, membuat gaun dan rompi daur ulang dapat menjadi contoh nyata dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Inilah hasil dari proyek kelompok kami. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk para penguji silakan mengajukan pertanyaannya. Monggo. Alhamdulillah, anak hebat, berkarya lagi ya. Kepada kelompok 8, Ibu mencoba bertanya. Yang tadi itu judulnya adalah gaun pesta dari limbah plastik ya. Tadi Ibu dengar ada yang dari karung apa tadi? Karung goni, ya. Ada. Coba. Nah, itu ya. Karung goni, oh karung ini ya, karung yang beras yang dari plastik itu ya? Iya. Oh, iya. Berarti karung plastik. Nah, ini pengolahannya, ditanya pengolahannya dari bahan mentah sampai menjadi bahan jadi itu ada yang bisa menjelaskan? Mungkin siapa yang mau menjelaskan? Terima kasih, itu saja pertanyaan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cara pembuatannya itu adalah kami pertama-tama memotong karungnya terlebih dahulu. Setelah itu dibentuk dan dibuat pola-polanya. Setelah itu pinggir-pinggirnya seperti lubang lengan dan kerahnya ditempeli dengan lakban. Habis itu diberi sedikit hiasan seperti ini. Ya, terima kasih Maulana, sudah cukup jelas. Saya tahu kalau itu adalah inspirasi dari ketika kalian karate. Ya. Yang pertama, saya hanya mengomentari satu hal saja, bahwa kalian luar biasa. Tinggal kalian kembangkan aja, syukur-syukur ini nanti bisa dijadikan modal awal kalian untuk berwirausaha. Ya, tinggal kalian kembangkan saja. Kenapa? Karena model-model yang seperti ini adalah langka dan bisa kalian kembangkan lagi, bukan hanya sekarang tapi ke depannya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya untuk tugas di hari ini saja, kalian bisa lebih kreatif lagi untuk selanjutnya. Ya, selamat untuk kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sarannya dan masukannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari kelompok 8 dengan tongkat peringnya, dengan buketnya, dengan rompinya, dan gaun pestanya. Boleh nggak Bu Agus bertanya ini? Ukurannya siapa yang kalian buat? Oh Vita. Ukuran
ukurannya Vika. Terus rompinya ukurannya siapa? Bagus lagi nih kalau langsung kamu pakai. Kampungnya lebih keren, langsung dipakai itu lebih keren namanya. Iya. Jadi anak-anak berkarya itu tidak berhenti hanya untuk proyek P5 saja, tetapi manfaatkan ini di kehidupan sehari-hari. Ada tutup botol ya jangan dibuang, dipakai apa? Tadi dipakai karya mozaik. Sendok jangan dibuang tapi dipakai hiasan. Lek kamu masih membuang berarti kurang manfaat ilmunya. Nah, daripada pakai maneki langsung dipakai saja. Nah itu dari mana itu mahkotanya? Dari Abel Tis beli atau bekas? Bekasnya apa boleh? Oh ya, ada lagi nanti dari kan plastiknya deterjen itu bisa dibuat untuk atas ini ya, buat untuk mahkota itu juga bisa. Bisa Bu Nima atau kesusahan? Nah ini bisa jadi inspirasi untuk pangeran dan putri lingkungan hidup. Kalau tidak salah kemarin itu ada perayaan apa yang kita disuruh buat daur ulang itu ya Bu Puput ya? Enggak, yang kapan itu loh, sing kirap itu loh. Tapi kalau sih gawe ya arek ya. Kok iso? Dipakai dong. Nesti gak mau bantu sih, kok dilihat doang. Ayo. Loh Bu ini kok itu kok nggak pakai busana sih? Ini bisa jadi ladang bisnis loh. Di Shopee itu kan ada jualan seperti ini. Tapi mahal. Dan ada orang tua sini yang bisnisnya kayak gini ya, membuat apa? Daur-ulang. Isinya itu bisa dari pabrik deterjen, susu, Tadi loh. Tiga jangan gantian ya. Terus nggak usah dipraktek, nggak usah dipraktek. Oh.
Ayo. Saya nyatakan sah. Nah, ini masukan dari Bu Atu saja ya. Mungkin bukan kabel tis yang bisa dipakai, tapi dari kemasan deterjen itu lebih natural, lebih alami, lebih kalau itu sampah. Jadi kemasan deterjen itu dipakai untuk mahkota raja dan mahkotanya ratu. Terus bisa juga dipakai ini, itu dari kemasan untuk dari deterjen itu juga bisa yang besar, itu kan cukup ya. Atau dari kardus daur ulang. Kalau ini kan kertas yang apa sisa-sisa kan, sisa-sisa atau kertas digunting ya. Atau dari kardus bisa juga. Kardus yang kemasan susu itu loh, bungkusnya susu kan adik-adik bayi kan biasanya nggak kanggo, itu bisa. Oke, silakan untuk pengujinya, pembimbingnya bisa untuk memberikan sepatah dua patah untuk motivasi kepada anak-anak. Suka dukanya Bu Nikma. Terima kasih Bu Atus yang saya hormati, guru kelas 6, ada Bu Atus, ada Bu Puput, tim penguji, ada Bu Iwi dan Pak Manis. Oke, saya hanya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mendampingi anak-anak yang luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Kurang lebih hampir berapa bulan kita berjibaku dengan proyek ini, sekitar 4 bulan ya. Semoga dalam 4 bulan itu anak-anak berproses ya, dari awal, mulai bagaimana menjalin kolaborasi dengan teman, bekerja sama, memunculkan ide-ide kreatif, sampai mampu menciptakan satu produk yang luar biasa. Jangan dianggap remeh sampah yang ada di sekitar kita, ternyata bisa mempunyai barang-barang yang mempunyai nilai seni tinggi dan tentu saja berharga. Nah, kenapa di kelompok ini mengangkat satu tema, yaitu dari sampah? Anak-anak tahu enggak di Jambangan? Di Jambangan itu ada salah satu pusat pengelolaan sampah namanya Trace Flower. Itu sudah nasional. Trace Flower itu menyewakan semua jenis pakaian, aksesoris, macam-macam pesta, pawai, karnaval yang terbuat murni 100% dari sampah. Dan tahu nggak, satu setel ini bisa dihargai sewanya 100.000. Bayangkan ketika kamu punya menghasilkan karya seni yang luar biasa ini, punya koleksi 20 saja ya, 20 saja kaum pesta. Dalam sehari laku 10 aja, itu sudah berapa kali ya? Itu dari sisi ekonomi. Nah, bagaimana terhadap sisi dampak terhadap lingkungan? Lingkungan kalian menjadi bersih ya kan? Nah, kemudian tentu saja menciptakan karakter positif berupa budaya bersih dan cinta lingkungan. Jadi itulah sebenarnya tema yang diangkat oleh kelompok 8, bagaimana mengurangi sampah, mengelola sampah menjadi barang-barang yang bernilai tinggi. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa buat tim kelompok 8 dan juga Bu Guru kelas 6 dan penguji kita yang hari ini luar biasa membersamai anak-anak semuanya. Dan tentu saja sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Selamat ya, hari ini
sekalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk berfoto bersama. Monggo Bapak Ibu guru pembimbing, pemuji dan pembimbingnya Ibu ini. Di tengah Bu Nikma.